Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Golisa, saya dari kelas 2 SIC Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan menampilkan seeder untuk user, warga, dan tabel yang berrelasi. Dan juga saya akan coba membuat website saya, yaitu website project saya, untuk dapat ke OBS Data. Pertama-tama saya bahas terlebih dahulu mengenai user seeder saya. Di sini saya telah membuat user seeder di mana saya menggunakan model dari user dengan nama, email, dan password. Di mana email saya gunakan email amelia@gmail.com dengan password dengan menggunakan hashtag password 123 dengan nama sebagai Amelia. Selanjutnya saya ada dua tabel seeder lagi, yaitu untuk warga dan UMKM. Pertama yang warga, di mana di warga saya menggunakan Faker, di mana untuk factory create-nya itu menggunakan ID di Indonesia, saya menggunakan location Indonesia dengan for each dari range 1 sampai 10 sebagai indeks, dengan DB datanya untuk warga, yaitu NOKTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, email, alamat, RT, RW, dan tanggal pembuatan dan update ke pembuatan. Di mana NOKTP menggunakan nick, Faker nick, nama menggunakan name, jenis kelamin menggunakan random element L sampai P, agama random element Islam sampai Buddha, pekerjaan menggunakan job title, Faker job title, telepon menggunakan 08 titik, di mana titik ini berfungsi sebagai gabungan untuk ini dengan yang ini. Dengan Fakernya itu nama V, lalu ada email, Faker unique save email, alamat sebagai address, RT number menggunakan RT RW menggunakan number between, di mana RT dari 1 sampai 10, RW 1 sampai 5. Dan create app itu hampir sama dengan timestamp, dengan fungsinya itu pakai now. Selanjutnya saya bahas terlebih dahulu relasi antara dua tabel, yaitu relasi dua tabel UMKM dengan warga. Di sini saya akan tunjukkan dari model UMKM dengan warga, di mana di dalam model UMKM saya telah menggunakan belongs to untuk pemilik, diambil dari warga. Satu, ada juga warga ID, pakai has many untuk menggunakan agar relasi dengan UMKM atau bina desa, dengan model UMKM atau bina desa. Saya menggunakan hashtag untuk dapat berelasi dengan UMKM bina desa, dengan yaitu isinya tuh UMKM kelas, pemilik warga ID. Begitu juga untuk aksesor untuk menampilkan informasi lengkap. Lalu kembali lagi ke seeder untuk create UMKM, di mana yang di dalam seeder create UMKM ini telah menggunakan yang telah berelasi. Salah satunya yaitu warga, debit table warga, menggunakan fungsi get, yang dimana fungsinya itu untuk mengambil data warga yang sudah ada. Namun jika data warga itu kosong, maka akan menampilkan tidak adanya data warga. Dan kemudian adanya data UMKM data dengan fungsi array, dan ada juga kategori UMKM dengan fungsi array, yaitu makanan dan minuman, kerajinan tangan, pertanian, peternakan, jasa, perdagangan, industri, dan lainnya. Dan agar dapat mudah ditampilkan, ini harus sesuai dengan yang di view. Lalu ada juga for each untuk mengenerate nama usaha. Di sini ada kategori dan nama usaha, saya digunakan untuk mengenerate nama usaha secara random. Lalu ada UMKM data, di mana ada UMKM data ini merupakan isi data-data seperti nama usaha, diambil dari nama usaha, pemilik warga, alamat, RT RW, kategori, kontak, deskripsi, create app, dan update app. Untuk pemilik warga hingga kontak, selain kategori, pemilik warga diambil dari warga ID, alamat dari warga dan alamatnya, RT dari warga, RW dari warga, dan kontak dari warga. Begitu juga untuk deskripsi, di sini saya menggunakan Faker dan paragraf sebanyak dua paragraf. Dan diambil dari DB, table UMKM diinsert ke UMKM data.
Nah, ketika saya menjalankan ini, akan menampilkan pesan yaitu berhasil menambahkan sebanyak berapa data UMKM-nya itu berhasil. Lalu ada juga private function yaitu mengenerate nama usaha, taker dan kategori. Di mana kategorinya misalkan adalah makanan dan minuman, maka namanya itu akan dirandomkan dengan mencampur namanya itu yaitu warung makan, kedai kopi, rumah makan dan seterusnya. Begitu juga untuk kerajinan tangan, pertanian, peternakan, jasa, perdagangan, industri kecil dan juga yang lainnya. Di sini menggunakan function switch case dengan mengambil dari kategori, di mana kategorinya itu terdiri dari ini. Sekian dari create seedernya. Akan saya jalankan seeder ini agar dapat tampil di web saya. Pertama saya panggil dulu user seeder. Saya enter. Di sini kemungkinan besar dikarenakan adanya duplikat. Terlebih saya akan coba cek terlebih dahulu database saya. Di sini saya sudah ada, maka di sini saya akan coba hapus data yang memiliki email yang sama. Kembali lagi ke Visual Studio Code, kita coba panggil lagi ya untuk create user seeder. Di sini dapat kita lihat bahwa user seeder kita telah berhasil. Maka mari kita coba ke bagian untuk login data. Untuk login sebagai user tersebut. Pertama saya menggunakan Amelia Golisa dengan passwordnya yaitu password 123 enter. Mohon maaf, salah email, harusnya Amelia saja. Dengan password itu password 123. Di sini saya telah berhasil mendaftarkan diri sebagai Amelia dengan emailnya itu amelia@gmail.com dengan passwordnya itu password 123. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk atau tidak. Di sini dapat dilihat bahwa saya telah masuk sebagai Amelia. Selanjutnya kita coba untuk yang create warga. Gunakan fungsi yang sama yaitu php artisan db.2 seed min class create warga. Kita enter. Di sini data warga telah terbuat. Kita ke data warga. Oke. Di sini create data warga sudah. Dapat kita lihat terdaftarnya. Dapat kita lihat ada banyak data warga yang telah ditambahkan. Salah satu contohnya itu yang terdaftar yang tidak tersedia. Untuk dapat mengetahui apakah data warga kita sudah terdaftar, kita dapat lihat dari menggunakannya itu adalah x7.com. Dia menggunakan
example.com sebagai bukti bahwa data warga itu faker. Di sini sudah banyak data warga yang menggunakan example.net atau example.com. Berarti untuk penambahan warga menggunakan Seeder telah berhasil. Selanjutnya kita coba yang menggunakan PHP Artisan create UMKM. Prosesnya mungkin sedikit lama dikarenakan jaringan internet yang kurang stabil. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk create UMKM telah berhasil ditambahkan sebanyak 15. Mari kita coba lihat. Di sini kita akan bisa cek melalui filteran yang telah saya sediakan. Saya coba pencet yang terlama dan terbaru. Mungkin agak sedikit lama dikarenakan sedang loading. Diperlukannya tunggu loadingnya selesai baru kita dapat menjalankannya di filteran ini. Oke, pertama kita pencet yang terlama dan baru terbaru. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data UMKM telah update, di mana tanggal dibuatnya telah lihat 18 November 2025, yang berarti adalah tanggal sekarang, yaitu tanggal sekarang. Dapat kita lihat bahwa pembuatan untuk UMKM ini telah berhasil dengan menggunakan nama dari database warga. Dapat kita lihat, coba cari namanya Ahmad Fauzi di data warga. Sudah di sini dapat kita tampilkan dengan menekan tombol view. Di sini dapat kita lihat bahwa yang tadi kita copy adalah kios pakaian perdana perdagangan yang dibuat oleh warga namanya Ahmad Fauzi. Berarti ini membuktikan bahwa UMKM telah berhasil ditambahkan dan berhasil mengakses data warga yang sudah ada. Yang berarti ini sudah terbuktikan bahwa data warga ini telah memiliki relasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian always data, yaitu pertama-tama kita ke MySQL. Saya login terlebih dahulu dikarenakan sudah lama tidak login. Pertama kita ke bagian database MySQL. Di sini saya telah membuat satu database, yaitu namanya Amelia Minges UMKM _project dengan total usernya itu adalah 2. Dengan settingnya itu adalah permission untuk dua user yang ini.
Kita kembali. Saya akan menambah satu user lagi, yaitu user ini. Dengan menekan tombol add a user, maka akan secara otomatis menambahkan user seperti ini. Namun, saat kita menambah add user, yang akan dikasih adalah nomor, atau bisa berupa huruf. Di sini Anda perlu mencantumkan password, dan yang permission untuk siapa aja yang akses. Di sini saya cuma memberi akses untuk Amelia Guest UMKM dan _project saja. Nah, yang paling utama, user utama saya itu adalah yang ini. Dengan settingannya itu adalah Amelia Guest UMKM project. Dengan passwordnya itu adalah, ada saya catat sebelumnya di email saya. Di sini para user nanti ketika ingin menambah user, untuk passwordnya itu harus yang mudah diingat dan mudah untuk dihafal dan mudah untuk diketik. Di sini saya sudah menyiapkan satu password untuk itu saya saja, dan itu hanya boleh saya saja yang melihatnya. Selanjutnya kita kembali ke bagian remote access. Tapi sebelum kita ke remote access, pertama-tama ke environment. Dan pastikan PHP versionnya itu adalah 8.4. Baru kita submit. Pastikan PHP versionnya itu adalah 8.4 sesuai dengan PHP-nya. Selanjutnya kita ke SSH. Kita klik yang on web. Kita klik kanan ke open link in new tab. Nah, ke bagian open link new tab ini kita akan login sebagai siapa? Di sini saya sebagai Amelia Guest UMKM. Enter dengan password. Nah, di sini saya sudah login. Pertama, di sini kita akan melakukan git clone, yang dimana fungsinya itu adalah git clone repository dari project saya. Di sini saya sebenarnya sudah melakukan hal itu, namun saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Setelah kita copy HTTPS ini, dan pastikan Amelia Guest UMKM ini sudah publik. Untuk dia mengubah akses ini menjadi publik, kita hanya perlu ke setting dan pergi ke paling bawah yang bagian change repository visibility, dengan tekan change visibility-nya ke change to private atau change to public. Di sini saya sudah ke public, jadi saya hanya perlu copy paste link repositorinya ke dalam sini. Untuk copy paste ke sini, kita hanya perlu menggunakan Ctrl+Shift+V. Nah, setelah kita melakukan git clone, di sini saya sudah melakukan git clone, maka setelah kalian melakukan git clone, Anda hanya perlu melakukan cd ke ww. Setelah ke ww, pertama-tama kita cd ke ww, baru kita git clone. Saya salah arah. Kita ke ww, baru kita klik git clone, dan kita Ctrl+Shift+V repository kita. Setelah kita melakukan git clone, kita lakukan composer update. Setelah melakukan composer update, kita juga melakukan mkdir atau mkdir.env Pertama-tama tadi kan kita cd ww, di sini sudah kita masuk ke ww-nya. Kita melakukan composer update. Setelah kita melakukan composer update, kita melakukan seperti yaitu env.env.example ke .env, dimana nanti .example ini dipindahkan ke env, atau kita copy isi dari
env.example tuh ke env. Selesai melakukan move itu, kita melakukan nano.env, di mana di dalam nano.env ini kita memasukkan nama host, bukan nama host, melainkan link host, nama database, nama user, dan password user itu, agar dapat mengakses database tersebut. Di sini saya sudah melakukan pemasukan database tersebut ke dalam database Laragon saya, di mana di sini ada always data MySQL dengan hostname saya itu adalah link always data Amelia Guest UMKM ini, dengan nama usernya ini, dengan passwordnya ini. Setelah melakukan hal itu, kita juga melakukan key generate, yaitu kita mengetik PHP artisan key (2) generate. Di sini digunakan untuk dapat mengenerate key di env. Selesai melakukan PHP key generate itu, kita melakukan PHP artisan migrate. Di sini fungsi PHP artisan migrate ini agar dapat melakukan, agar database itu dapat masuk ke Laragon. Nah, di dalam sini saya juga sudah melakukan git pull sebelumnya, di mana setelah kita melakukan kayak git pull untuk dapat mengambil apa aja yang telah dilakukan di Visual Studio Code ini, maka secara otomatis tampilan web kita akan berhasil untuk diakses. Untuk dapat mengakses web kita ke web sites, dan kita klik ini, kita klik kanan opening in new tab. Di sini saya sudah dapat mengakses project saya. Maka saya coba login. Di sini saya juga sudah melakukan yang seed sebelumnya, seperti yang ini, seed user seeder. Di sini saya juga sudah melakukan PHP artisan db seed/user seeder sebelumnya, sehingga saat saya login ke sini sebagai Amelia dengan password yang seperti tadi, saya berhasil login, dan saya juga telah melakukan bagian yang create warga dan juga create UMKM. Di sini saya coba lagi untuk PHP artisan seed class create warga. Kita cd dulu ke guest min UMKM. Setelah kita guest ke UMKM, kita klik PHP yang tadi create warga, kita enter. Nah, di sini dapat kita infokan bahwa seeding database kita sudah berhasil. Akan kita coba cek ke kelola warga. Di sini dapat kita lihat bahwa terdaftar pada 18 November telah berhasil, yaitu Artawana, Bakiadi, Bakiman, dan seterusnya. Di sini dapat kita lihat bahwa data warga telah berhasil dimasukkan yang pada tanggal 18 November. Selanjutnya, kita coba yang untuk UMKM. Di sini dapat pesan bahwa kita berhasil menambahkan 15 data UMKM. Kita kembali ke bagian tambah UMKM. Dan saya akan coba melakukan pemfilteran untuk yang terbaru. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data UMKM pada tanggal 18 November telah berhasil dimasukkan.
Ini terbukti bahwa halaman Amelia guest.umkm.alwaysdata.net Bila Desa ini telah berhasil dijalankan. Sekian dari proyek saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila adanya penjelasan yang tidak lengkap dan tidak jelas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.